setelah itu Herdian pulang untuk membersihkan baju yang berlumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari Mas Cokro. Dalam kesempatan ini ada cerita horor, sebuah kisah nyata. Cerita horor tentang jenazah gentayangan minta untuk dimakamkan secara muslim. Kisah ini dialami oleh pemuda asal Bandung, Jawa Barat bernama Herdian. Herdian mengungkapkan kisah yang dialami lewat podcast di channel YouTube. Di podcast itu, Herdian menyatakan bahwa kejadian tersebut yang dialaminya terjadi pada tahun 2014, sekitar bulan Agustus sampai September. Baiklah, sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and comment. Herdian adalah seorang pemuda yang baru lulus sekolah menengah atas di daerah Bandung tepatnya. Dia mempunyai seorang teman yaitu bernama Ken. Setelah lulus dari sekolah, Herdian dengan Ken ini tidak meneruskan untuk berkuliah atau meneruskan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi cenderung mereka ini selalu nongkrong. Karena dia sering nongkrong bersama geng-geng motor, bahkan sering konvoy bareng, sehingga sering mereka ini terlibat dalam aksi kekerasan atau aksi tawuran. Herdian dengan Ken ini sering terlibat dalam aksi kekerasan, yaitu tawuran antar geng. Nah, sehingga sering babak belur, sering merasakan sakit karena berantem dan tawuran dengan geng-geng lain. Timbullah niat dari temannya Herdian ini, si Ken ini, untuk mengisi badannya dengan ilmu-ilmu kebal semacamnya. Sehingganya si Ken ini pada suatu hari mengajak Herdian untuk menemui seorang ahli spiritual di daerah Banten yang bisa mengisi ilmu-ilmu seperti itu. Kata Ken, temenin gua. Kemana? Ke Banten. Mau ngapain? Kata Herdian kan. Mau ngisi ilmu, kata si Ken. Si Herdian ini orangnya kan agak kurang begitu percaya dengan hal-hal semacam itu, jadi dia abaikan tanpa ditanggapin ajakan dari Ken. Namun karena saking ngototnya Ken ini, karena sering merasakan sakit kena gebukan massa itu, bolak-balik dia mengajak si Herdian ini ke daerah Banten. Karena risih, akhirnya si Herdian ini menurutin ajakan si Ken untuk ke daerah Banten. Emang kamu tahu tempatnya? Kata Herdian. Tahu, saya kenal dengan seorang kiai, kata Ken, yang bisa mengisi hal-hal seperti itu. Nah, sehingga berangkatlah mereka berdua ke daerah Banten. Setelah sampai di daerah Banten tersebut, Ken sama Herdian bertemu dengan tokoh spiritual, sebut saja Pak Yus. Nah, mereka ini, si Ken ini langsung berbicara dengan Pak Yus dengan niatnya ke situ dia mau mengisi ilmu kebal. Sehingganya mereka berdua itu ditahan di sana sekitar 1 minggu karena menungguin si Ken yang sedang mengisi ilmu kebal, sedangkan si Herdian sendiri tidak. Nah, singkat ceritanya, setelah 1 minggu dari situ, pulanglah mereka kembali ke Bandung. Nah,
Setelah 1 minggu dari Banten itu, anehnya yang dirasakan oleh Herdian ini, si temennya ini, si Ken ini menjadi pendiam, tidak banyak bicara. Bahkan setelah kejadian pengisian ilmu tersebut, si Ken ini tidak pernah ribut dengan siapapun. Bahkan dia cenderung pendiam, kalem, dan tidak pernah ribut. Nah, sampai pada satu saat si Ken ini karena merasa suntuk, mungkin cuma ngobrol gini, menelponlah Herdian, mengajak Herdian untuk pergi bersama teman-temannya healing lah ke sekitar daerah Garut, mengajak healing ke daerah Garut. Berangkatlah si Ken dengan Herdian ini dengan teman-temannya ke daerah Garut untuk healing bersama teman-temannya yang lain. Nah, daerah Garut itu mereka masuk ke daerah pegunungan yang licin jalannya. Si Ken ini di jalan itu sudah ngebut, naik motor itu paling ngebut, tapi dia di depan sendirian, tidak berboncengan. Kalau yang lain temannya di belakang berboncengan, si Ken ini di depan sendirian. Nah, sampai pada satu titik tertentu di mana tanjakan itu, jalan itu pun licin karena habis hujan. Nah, si Ken ini terpleset, jatuh. Bersamaan dengan si Ken ini terjatuh, terguling motornya, dari arah berlawanan muncullah mobil tronton besar pakai bumper yang modif itu, yang moncong ke depan itu. Berdekatan itu si Ken ini jatuh, langsung kepalanya ini membentur bumper mobil tersebut. Dia sontak. Seketika mobil pun berhenti. Si Ken terkapar di tempat itu. Saking paniknya, Herdian bersama teman-temannya langsung membantingkan motor. Dia sudah tidak ingat lagi apakah itu standar atau tidak, bantingkan karena keburu mau menolong si Ken ini. Setelah si Ken diangkat oleh si Herdian ini, kepalanya diangkat, badannya didudukkan. Rupanya kepala ini, sebelah ini, tengkorak kepala ini yang menabrak bumper mobil tadi itu, ini remuk sehingga dia seperti nggak ada tulangnya, kayak pipi gini. Nah, empuk diangkatnya. Nah, setelah diangkat itu si Ken ini sempat mengerang dan muntah darah dari mulut, dari hidung, bahkan dari telinga ini keluar darah. Herdian ini panik, sudah semakin panik, dia berteriak minta tolong. Nah, di situ pun ada warga minta tolong. Nah, ketika kejadian itu begitu cepat dan tidak diduga, Herdian ini seperti bermimpi melihat kejadian tersebut. Tidak sempat tertolong di situ. Rupanya Ken menghembuskan napasnya yang terakhir di tempat kejadian itu juga. Anehnya, Herdian ketika memegang tubuh si Ken ini, sebelum si Ken ini menghembuskan napas terakhir, seperti keluar angin kencang itu dari tubuh Ken. Dan Herdian, tubuhnya itu seperti ada yang menepuk pundak Herdian. Ketika itu, Herdian mendengar bisikan seperti seorang minta tolong lepaskan ini. Nah, karena saking paniknya, Herdian tidak berpikir ini apa itu, ini bisikan apa, karena sudah panik melihat Ken berlumuran darah. Seketika itu mati di tempat. Nah, setelah itu langsung Herdian itu minta tolong kepada warga untuk mencarikan ambulan, membawa Ken ke rumah sakit, walaupun sudah almarhum, sudah meninggal di tempat. Cuman Herdian ingin membawa si Ken ke rumah sakit untuk membersihkan tubuhnya sebelum dibawa pulang. Nah, dibawa. Singkat ceritanya, dia sudah dibawa ambulan, rumah sakit sudah dibersihkan, dibawa pulang ke Bandung. Nah,
Dalam perjalanan pulang ke Bandung ini membawa ambulan, Herdian ini ikut satu rombongan dengan mobil jenazah tersebut, duduk di sampingnya Ken itu. Ketika duduk, si Herdian ini seperti biasanya, seperti ada bisikan-bisikan minta tolong. Tapi Herdian ini belum mengerti ini apa. Kok selalu ada seperti ini sampai pada di rumahnya Ken. Datang jenazah, setelah itu diurus. Setelah datang di situ, rumah Ken sudah ramai, sudah disiapkan untuk jenazah. Karena Ken ini non muslim, jadi ya dipersiapkan jenazahnya disemayamkan dulu di rumah dukanya sambil menunggu sanak famili keluarganya datang. Dan kebetulan banyak yang di Kalimantan. Nah, setelah itu Herdian pulang untuk membersihkan baju yang berlumuran darah. Habis menolong si Ken tadi banyak darah. Nah, ketika Herdian habis membersihkan bajunya yang berlumuran darah, habis mandi, setelah itu karena pikiran kalut, dia mengambil air wudhu untuk sholat. Nah, setelah sholat mau tidur. Di antara sadar dan enggaknya, waktu mau tidur itu di kamarnya Ken muncul bayangan di depan pintu. Yakin Herdian yakin kalau itu adalah Ken. Seperti meminta tolong. Tapi Herdian nggak ambil pusing karena saking capeknya dia ketiduran. Kejadian itu bukan hanya sekali dialami oleh Herdian, bahkan beberapa kali sosok itu hadir menghampiri Herdian yang intinya meminta tolong. Karena saking paniknya, Herdian akhirnya berangkat menuju musola masjid untuk sholat. Dan kebetulan di masjid itu ada marbot masjid yang juga mempunyai kemampuan spiritual, sehingga datanglah Herdian ke masjid itu untuk sholat. Nah, menemuin takmir masjid atau marbot masjid itu menceritakan semua kejadian yang dialami Herdian setelah meninggalnya Ken. Diceritakan semua pengalaman-pengalaman ganjil. Nah, sehingganya kata Pak marbot tersebut, berarti itu ada sesuatu yang harus dilepas di tubuhnya. Nah, sehingga waktu itu juga mereka berangkat ke rumahnya Ken sebelum acara pemakaman. Karena dia non muslim, kebetulan waktu sampai di rumah Ken, waktu itu jenazahnya masih dirias, dan kebetulan hanya ada mbak-mbak tukang rias yang berada di dekat jenazahnya Ken. Datanglah Herdian kepada mbak tukang rias tersebut. Mbak, bisa minta tolong mbak, untuk mbak minggir sebentar, saya ada perlu dengan bapak ini. Oh iya, keluarlah tukang rias mayat tersebut. Nah, setelah di samping jenazahnya Ken itu, bapak-bapak marbot itu yang mempunyai kemampuan spiritual, tangannya bergerak sambil baca doa-doa, seolah mencari sesuatu di jenazahnya Ken itu, sehingga sampai pada titik di pundak sebelah kiri. Tep! Di situ seperti mengambil sesuatu. Nah, setelah itu kata Pak Mahfud tadi itu, nah ini barangnya seperti mutiara berwarna biru kecil. Lalu Herdian kebingungan. Terus Pak, ini bagaimana dengan barang ini? Cepat kamu kuburkan di dekat lokasi kejadian di mana dia meninggal. Saat itu juga Herdian berangkat menuju lokasi di mana si Ken ini meninggal dengan salah satu temannya. Berangkat memacu motornya dengan cepat karena cepat-cepat ingin menguburkan itu. Nah, sampai di situ dikuburkanlah barang itu di situ. Setelah selesai, pulang lagi ke rumahnya, masih Herdian ini diteror oleh bayangan-bayangan sosok-sosok yang menjelma Ken. Kali ini Ken ini datang menemui Herdian, minta tolong untuk dipindahkan makamnya.
untuk dipindahkan makamnya, karena dia bilang dia bukan selayaknya tempatnya di situ. Bingung, Herdian ini bingung, ini bagaimana? Nah, sehingga kepikiranlah dia ke Banten yang tempat Ken itu mengisi ilmu. Berangkatlah Herdian ke daerah Banten lagi menemui Pak Yus itu tadi. Nah, setelah sampai di sana diceritakan semua oleh Pak Yus bahwasanya rupanya 8 bulan yang lalu si Ken ini sudah mu'alaf, dan yang menjadi pembimbingnya ini Pak Yus sendiri. Si Ken ini sudah mu'alaf, sudah muslim. Nah, pulang dengan kebingungan itu, bingung mau menceritakan bagaimana ini dengan keluarganya, sehingga diajaknya lah Pak Yus itu pulang ke daerah Bandung untuk menjelaskan kepada keluarganya Ken. Singkat cerita, setelah diceritakan semua, bahkan abangnya Ken ini sendiri dia sudah tahu kalau si Ken ini sudah muslim 8 bulan yang lalu. Setelah itu, setelah keluarganya mengerti bahwa Ken ini sudah muslim, maka disusun rencana untuk memindahkan pemakaman tersebut. Nah, setelah terjadi kesepakatan, dipindahkanlah makam jenazah Ken ini dari makam yang non muslim tadi ke pemakaman muslim. Diambil jenazahnya kembali, dikafanin seperti biasa secara muslim, lalu disolatkan. Setelah itu dikuburkanlah di lokasi pemakaman muslim. Setelah kejadian itu, Ken masih datang lagi, tapi dalam mimpi menemui Herdian. Kali ini Ken datang seperti tersenyum, memeluk Herdian, mengucapkan rasa terima kasih. Nah, itulah tadi akhir dari cerita horor yang dialami oleh Herdian. Semoga menghibur. Apabila suka, silakan tulis kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari Mas Cokro.